Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada hari ini kita duduk bersama untuk mendengarkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, yang mana kita masih di bab 1 terkait dengan pentingnya menghadirkan niat dalam segala urusan dan amalan kita. Pada hari ini kita masuk di hadits kelima yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di bab terkait dengan niat. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari Abu Yazid, nama panggilannya, nama beliau sendiri Ma'an ibn Yazid, nama ayahnya Yazid, nama panggilannya Abu Yazid. Biasanya kalau orang namanya kemudian nama panggilannya itu nama anaknya. Kalau ini sebaliknya, nama panggilannya adalah nama ayahnya. Ibn al-Akhnas, ini kakeknya. Kata Imam Nawawi, dia yaitu Ma'an dan ayahnya Yazid serta kakeknya Al-Akhnas semuanya sahabat. Jarang yang seperti ini. Jarang itu sahabat, kakek, ayah, anak sahabat. Dan sahabat ini dari beliau sendiri, ayah dan kakek semua sahabat. Banyak sahabat, dia yang sahabat dan anaknya. Jarang itu 3. Iya. Qala beliau berkata, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu faqasamtuhu ila Rasulillah faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Kata beliau, ayahku yaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan, dan dinar-dinar itu beliau letakkan di sisi seorang dalam masjid, artinya dia serahkan ke pengurus masjid. Sedekahnya itu, kalau itu tidak ada masalah, karena seorang bersedekah di mana saja boleh. Boleh kasih langsung orang miskin, boleh diwakilkan kepada pengurus masjid untuk dibagikan, dan boleh dikasih bahkan untuk wakaf masjid. Karena seorang yang bersedekah boleh bersyarat. Boleh dia berkata, sedekahku ini untuk pembangunannya, sedekahku ini untuk listriknya. Boleh dia bersyarat.
selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu tidak boleh. Nah, di sini belum letakkan sedekahnya itu di masjid. Kalau itu tidak ada masalah. Yang masalah setelahnya ini belum cerita. Saya datang ke masjid, ayahnya letakkan di masjid. Sekarang dia datang ke masjid, dia dapat itu. Malah yang mendapatkannya anaknya Abu Yazid, itu Ma'an. Tentunya bapaknya kan kenal. Ini yang tadi saya letakkan. Iya. Maka ayahku berkata, demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan. Tapi namanya tidak ditahu ini. Ternyata yang dapat anaknya. Bapaknya bilang, saya tidak mau kasih kamu. Kamu anak saya. Iya, bukan kamu yang saya mau kasih. Maka kata Abu Yazid, hal tersebut pun saya adukan kepada Rasulullah. Dan waktu itu kan zaman turun wahyu. Jadi apakah boleh sedekah dari seorang ayah untuk anaknya atau tidak boleh? Iya. Ini zaman wahyu. Akhirnya mereka datang mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Nah, ini kita dapat faedah. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu ini boleh atau tidak, kita harus bertanya. Quran telah memerintahkan kita untuk bertanya kepada yang tahu jika kita tidak tahu. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu jika kalian tidak tahu. Nah, di zaman sahabat mereka selalu datang bertanya kepada Rasul. Akhirnya mereka naikkan masalah ini kepada Rasulullah. Apa jawaban dari Nabi terkait dengan masalah ini? Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu apa yang engkau telah niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Di poin pembahasan kita, niat. Sedekah walaupun kepada orang yang wajib kita nafkahi bernilai pahala dengan niat. Nah, ini yang kadang kita lalai ini. Kadang kita kalau kasih masjid niat kan begitu. Kalau kita kasih orang lain miskin, niat sedekah. Dan kadang kalau kita kasih anak, misal uang belanjanya setiap hari itu, tidak hadir niat. Sehingga kita tidak dapat pahala, hanya mendapatkan kebiasaan memberikan uang belanja kepada anak. Ini hadir peringatan untuk kita. Ternyata walaupun kita kasih anak, kata Nabi, untukmu yang kamu niatkan. Kamu berniat sedekah, walaupun anakmu yang dapat, untukmu yang kamu niatkan. Pentingnya niat. Makanya ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat, bi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika kalian mendatangi istri kalian adalah sedekah. Sahabat ada yang bertanya, ini kan cuma menunaikan syahwat. Cuma menunaikan syahwat. Ya kan, seorang kalau mendatangi istrinya pasti syahwat naik. Sehingga dia datangi istrinya tentunya karena syahwat. Iya. Apa kata Nabi kepada mereka? Ara'aita law wada'aha fi haram. Bagaimana pendapatmu kalau dia letakkan di haram? Bukan ke istrinya. Alaihi wisrun, apakah dia punya dosa? Kata
para sahabat, ya kenapa dia yang haram dosa, dia yang halal tidak bernilai pahala? Tergantung niat. Iya, walaupun istri-istri, iya, kita mendatanginya untuk syahwat, tapi karena niat supaya terjaga dari haram, dapat pahala sedekah. Iya, pernah juga terjadi di masa Nabi. Kalau ini anak dan ayah, di masa Nabi juga pernah terjadi istri dan suami. Suaminya bilang istrinya ada rezeki, istrinya mau bersedekah ke orang lain. Suaminya bilang, ke saya juga bisa bersedekah. Istrinya tidak mau, karena sebaliknya yang harus dilakukan suami yang kasih istri, bukan istri yang sedekah kepada suami. Saya bilang tidak mau saya kasih kamu sampai kamu tanyakan dulu kepada Rasulullah, atau sampai saya bertanya kepada Rasulullah. Maka dia pergi ke Rasulullah, bertanya tentang hal tersebut. Rasulullah SAW katakan, itu bernilai sedekah. Walaupun istri ke suami, suami ke istri. Iya. Makanya dari awal kalau kita beri mahar kepada istri, itu namanya apa? Kan namanya sodaq. Sumber katanya sama dari kata sodaq. Dari awal kita kasih itu sudah dibilang sodaq. Padahal itu kan mahar yang kita tunaikan untuk halalkan yang haram. Iya, itu mahar, tapi tetap dinamakan sebagai sedekah. Apalagi dari ayah ke anak. Tapi poin kita adalah ucapan Nabi ini, laka ma nawait, untukmu apa yang kamu niatkan. Ini menegaskan apa yang kita telah baca di hadis pertama. Innamal amalu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Betul-betul amalan itu tergantung niat. Bayangkan ini, dia sedekah ke masjid, ternyata yang dapat sedekah itu anak-anak. Nabi tidak bilang pergi kebalikan karena ayahmu tidak mau kasih kamu. Tidak. Nabi bilang, Yazid, untukmu apa yang kamu niatkan. Ma'ad Abu Yazid, untukmu apa yang kamu ambil. Untukmu apa yang kamu ambil. Ini sekali lagi yang membedakannya adalah niatnya. Yang membedakan adalah niatnya. Makanya pernah kami sebutkan di awal hadis pertama, niat itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Niat itu membedakan antara perkara mubah menjadi nilainya pahala. Itu niat. Iya, menjadikan perkara yang biasa menjadi pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini sekali lagi adalah merupakan hal yang sangat memberikan ilmu sekaligus kesadaran bagi kita semuanya bahwa niat itu penting. Makanya nanti akan datang hadits-hadits di masa yang akan datang bahwa di dalam jasad kita ini ada mudghah. Kalau rusak seluruhnya. Kalau baik seluruhnya. Apa itu? Hati. Tempatnya niat. Kalau hati kita rusak semuanya. Karena raja dari badan kita ini yang hati.
Yang lain ini hanya anggotanya, pasukannya. Makanya kalau badan berbuat tanpa niat tidak dianggap pahala. Tapi kalau hati berniat, badan belum berbuat, sudah dapat pahala. Kalau kita hanya niat, belum kita lakukan dengan anggota badan, kita dapat pahala 1. Tapi kalau kita sudah niat dan kita lakukan dengan anggota badan, langsung dapat 2, pahala penuh. Tapi kalau anggota badan kita lakukan tanpa niat, kalau itu kebaikan tidak dapat pahala. Kalau itu dosa, belum dianggap dosa. Kan orang lakukan karena lupa itu kan lalainya hati. Lalainya hati. Orang lakukan karena lupa, jika itu adalah terkait dengan hak Allah, tidak dosa. Kecuali yang terkait dengan hak manusia. Iya, hak manusia. Kita tidak sengaja rusaki motornya orang, rusaki mobilnya orang, tidak ada niatnya. Kalau ini tetap ada namanya, memang di haknya Allah tidak dosa, tapi haknya orang harus kita ganti. Kalau masalah terkait dengan hak Allah, hati itu paling penting. Makanya orang yang bersumpah, haknya Allah, orang yang bersumpah yang tidak dia maksudkan dengan hatinya, kalau dia langgar, tidak ada kafarah. Tidak ada kafarahnya. Tapi kalau dia niat bersumpah, dia niat dalam hati, kemudian dia bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan makanan fulan misalnya. Dia niatkan dan dia bersumpah. Kalau dia mau melanggar, mau makan, mau berpaling darinya, mengubah sumpahnya, harus bayar kafarah. Harus dia kasih makan 10 orang miskin, atau kasih pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari. Itu kalau dia niat. Tapi kalau tidak ada niat, tidak ada kafarah. Ini pentingnya niat. Ini adalah pentingnya niat. Ini yang diingatkan di dalam hadits ini, di dalam hadits yang kelima ini. Kita cukupkan, alhamdulillah, karena hadits ke-6 itu cukup panjang. Ini kita akhirkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita masuk di tanya jawab. Jika ada pertanyaan, boleh kita ajukan. Kita diskusi bersama jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Memakai rok, saya dari memakai baju yang bergambar makhluk hidup, Ustaz. Maksudnya saya baru belajar, terus tanya sama teman, mungkin nggak apa-apa, mungkin karena dia yang kecil yang lebih merek itu, Ustaz. Jadi itu yang semua tanya kita. Jadi pertama Pak ya, kita pembahasan hukum menggambar. Kita belum memakai yang orang gambar. Hukum menggambar itu dulu yang dibicarakan. Menggambar itu ada 2 yang digambar. Ada makhluk hidup, memang ada yang hidup seperti itu. Iya. Ada makhluk yang tidak hidup. Iya, yang tidak hidup. Disepakati kalau makhluk yang tidak hidup itu benda mati, pohon dan yang semisalnya, gunung dan semisalnya, disepakati tidak mengapa. Adapun gambar yang makhluk hidup, memang ada yang hidup seperti itu. Tidak ada gambar itu cuma kepala, garis matanya cuma digaris. Itu tidak ada orang hidup begitu. Ini maksudnya memang ada yang hidup seperti itu. Nah, ini menggambarnya itu tidak ada silap pendapat akan haramnya. Yang diperselisihkan itu yang foto. Karena sebagian ulama mengatakan ini tidak gambar, ini tidak ada kegiatannya manusia, ini kegiatannya kamera. Ini yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan foto ini tidak apa-apa karena seperti cermin.
Dengan syarat tidak diedit, Pak. Karena supaya seperti cermin. Tidak boleh kita edit. Itu kamera ini. Itu bagi yang membolehkannya. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin belum bolehkan menggambar pakai kamera, tapi bukan gambar pakai tangan. Foto. Dengan syarat belum bilang tidak diedit. Memang asli. Nah, itu seperti pantulan cermin. Walaupun ada yang mengatakan dari ulama lain juga masuk menggambar karena dia tidak berbuat sendiri. Pasti kita tindis tuh. Pasti kita buka aplikasi kamera. Yang jelas kalau foto pakai kamera ini diperselisihkan. Kalau mau lebih hati-hati jangan dilakukan kecuali hajat. Kan boleh kalau dibutuhkan. Seperti misalnya untuk KTP, paspor atau kegiatan memang harus ada gambar yang memang persyaratannya harus, itu namanya hajat. Itu namanya dibutuhkan. Jadi ini dulu yang dibicarakan, Pak. Karena banyak orang itu membicarakan hukum pakai yang bergambar tanpa membicarakan hukum kita sendiri menggambar. Nah, ada pun masalah kedua, ini cabang, Pak. Kan kita tidak gambar nih sekarang. Kita beli pakaian, ada gambarnya. Maka para ulama membagi dua juga itu. Ada gambar yang tersebar, itu gambar yang muhanah, gambar yang dihinakan. Jadi keset, jadi gorden, jadi. Bahkan termasuk ada yang mengatakan gambar yang dihinakan yang dipakai. Kan orang kalau dia muliakan tidak dia pakai, dia pasti tempel dia. Kalau gambar yang dihinakan, mending. Cuman jangan digantung di rumah. Kalau dipakai masih ringan hukumnya karena itu gambar yang dihinakan. Gambar yang dihinakan. Jenis gambar kedua, gambar yang ditakdim. Gambar yang dihormati, diagungkan. Kalau ini tidak boleh. Apalagi ada keyakinan mendatangkan rezeki, mendatang. Ini tidak boleh, ini sudah masuk syirik. Ini sudah masuk syirik. Di atas semua itu, setelah kita berbicara apakah itu yang dihinakan ataupun yang diagungkan, yang dihinakan ini ringan hukumnya. Karena sebab pengharaman gambar karena adanya orang-orang jatuh dalam kesyirikan sebab gambar. Kita tahu, Pak, umat manusia yang pertama yang diutus Rasul pertama, Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh diutus? Itu karena sebab kaumnya melakukan kesyirikan sebab gambar. Jadi sebelum Nabi Nuh diutus itu tidak ada kesyirikan. Orang-orang soleh baik. Tapi di masa sebelum Nabi Nuh diutus meninggal orang soleh. Waktu itu datang jin iblis membisikkan gambar ini untuk mengingat mereka. Itu awal. Akhirnya digambarlah. Setelah itu lama-kelamaan turun-temurun meninggal. Dilupakanlah tujuan dulu itu digambar. Padahal tujuan awalnya untuk mengingat kebaikan mereka. Sekarang tahap kedua, datang setan, iblis menggoda lagi manusia. Dulu ini kakek nenekmu tidak menggambar ini kecuali untuk dielus-elus, diambil berkah darinya. Sudah. Terjadilah kesyirikan pertama. Ini sebabnya, Pak. Sebab pengharaman gambar. Iya, ini menjadi alasan kenapa tidak boleh kita menggambar. Makanya gambar yang ditakdim jangan. Pasti nanti akan mengantarkan pada kesyirikan. Dan itu nyata, Pak. Kita mungkin lihat di warung kadang orang pajang foto. Kalau kita tanya kenapa itu, kita turunkan dia marah. Kenapa? Berkah itu. Mendatangkan rezekinya. Ini tidak boleh. Ini gambar yang ditakdim namanya. Yang gambar yang dihinakan mending, Pak. Walaupun kalau kita mau selamat untuk keluar dari pembicaraan di kalangan para ulama, kita tidak pakai. Lebih bagus. Allah. Saya ada lagi satu. Tidak boleh. Tidak boleh itu orang bilang insya Allah
jika dia berjanji dengan niat dari awal tidak dilakukan. Tidak boleh kita menyebut nama Allah untuk dusta. Nah, bersumpah atas nama Allah dengan dusta niatnya itu tidak dibolehkan, haram. Demikian pula menyebut nama Allah untuk membumbui, mengindahkan, padahal dalam hati tidak mau hadir. Tidak, lebih baik kita bilang, mohon maaf saya ada kesibukan. Insya Allah itu kalau kita yakin akan hadir. Tapi karena itu urusan besok bukan di tangan kita, kita bilang insya Allah. Begitu. Iya. Kalau dari awal tidak mau hadir, tidak boleh insya Allah. Iya. Lebih baik minta maaf dari awal. Minta maaf dari awal. Mohon maaf saya ada kegiatan, ada ini. Lebih bagus daripada menjual nama Allah. Itu masuk menjual nama Allah di perkara yang kita tidak mau lakukan. Iya. Ini wallahualam kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di hadis yang ke-6. Dan hadis ke-6 nanti agak panjang sedikit karena di bab 1 ini ada apalagi hadis terakhir nanti itu paling panjang karena kisah 3 orang yang terjebak di goa itu, tapi itu masih lama karena dia di hadis ke-12, hadis terakhir. Ya, ada 2 hadis yang panjang di bab ini, hadis yang kita akan baca nanti pertemuan akan datang dan hadis yang terakhir. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini ada manfaatnya, yang benarnya semata dari Allah, yang salahnya itu karena kekurangan kami. Kami mohon maaf dari hal tersebut. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.